Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Zulfiani. Kita akan membahas tentang penyelarasan pembelajaran dan asesmen. Baik, saya akan memulai dengan satu hasil riset dari Strong and Associate tahun 2019 bahwa guru yang meningkatkan praktek penilaian, mereka dapat melihat peningkatan prestasi peserta didik. Ini menjadi satu indikasi bahwa kita sebagai seorang pengajar ternyata yang berupaya untuk melakukan perbaikan dalam upaya penilaian kepada peserta didik ternyata tentu dapat berimplikasi kepada peningkatan prestasi hasil belajar siswa. Nah, materi kali ini tentu saja diawali dari ada istilah penyelarasan. Penyelarasan pembelajaran dan asesmen. Ya. Keselarasan itu sendiri adalah sebenarnya dimaknai sebagai salah satunya adalah adanya konsistensi, ya, adanya konsistensi dan hubungan yang tepat antara evaluasi, tujuan, dan tugas pembelajaran. Mari kita lihat dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa penyelarasan itu salah satu kata kuncinya adalah adanya konsistensi dan adanya hubungan. Dalam pembelajaran tentu poin yang harus kita perhatikan adalah tujuan. Tujuan dan indikator belajar ini tentu saja diturunkan dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar tentu saja dirujuk tentu dari kurikulum, dalam hal ini kurikulum 2013 ya, di pendidikan dasar menengah ya dalam hal ini. Nah, di sini dalam tujuan kita juga dapat mengungkap bahan ajar apa yang akan disampaikan kepada peserta didik, yang tentu saja ini akan berimplikasi pada perkembangan kognitif peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tentu kita harus memperhatikan pengajaran dan aktivitas belajar. Dalam hal ini menentukan baik itu model, pendekatan, ataupun metode, sehingga ini tentu ada konsistensi ataupun keterkaitan dengan tujuan itu sendiri. Poin yang ketiga adalah tentu setelah kita melaksanakan pembelajaran sebagai bagian dari implementasi, mengimplementasikan tujuan pembelajaran, tentu kita ingin melihat feedback ya ataupun masukan. Dan di sini tentu saja ruang lingkup dari asesmen sudah bekerja. Baiklah, mudah-mudahan dari kerangka berpikir ini kita dapat sama-sama melanjutkan terhadap bagaimana kita melakukan penyelarasan pembelajaran dan asesmennya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa mengapa sih perlu ada penyelarasan? Ada 3 poin yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah strategi pengajaran perlu diselaraskan dengan penilaian agar guru dapat secara akurat mengevaluasi pengetahuan peserta didik. Jadi kata kuncinya adalah akurasi. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran dengan strategi instruksional dan penilaian perlu diselaraskan untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat menyadari harapan tersebut. Jadi ini bagian dari self-regulated ya. Yang ketiga adalah baik guru dan peserta didik harus memiliki pemahaman yang konsisten. Konsistensi kata kuncinya tentang apa yang akan diajarkan dan bagaimana hal tersebut akan dievaluasi. Nah, ini konsentrasinya tentu lebih fokus kepada guru, agar guru dapat secara konsisten menyampaikan kemudian apa yang akan dievaluasi, dan tentu saja ini bersama dengan peserta didik akan memberikan satu kesadaran, bangunan kesadaran bahwa apa yang dipelajari tentu juga harus dilihat kemajuannya. Nah, ada beberapa manfaat penyelarasan. Yang pertama, peserta didik dapat fokus pada tujuan pembelajaran dan menunjukkan keterampilan khusus yang diperlukan. Saya kira ini merupakan hal yang sangat penting sehingga peserta didik tentu menyadari bahwa dia belajar adalah untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang kedua adalah membantu peserta didik fokus pada keterampilan penting
dan tidak teralihkan dari tujuan menyeluruh tentu saja. Nah, kadang kita sering kali dalam pembelajaran tidak terlalu memperhatikan target-target yang sebenarnya sudah ditentukan di awal pembelajaran, tetapi karena sebuah kenyataan atau fakta di lapangan ini seringkali terabaikan. Alih-alih kita ingin mengembangkan keterampilan komunikasi peserta didik, namun dalam kenyataannya kita menggunakan metode yang tidak tepat sehingga keterampilan komunikasi peserta didik tidak dapat terungkap. Yang ketiga adalah merencanakan tugas dan kegiatan berdasarkan tujuan pembelajaran dan menimbangnya sesuai dengan relevansinya. Jadi di sini kita melakukan penakaran ya, merencanakan tugas, kegiatan, tetapi sambil ditakar kira-kira sesuai atau tidak, relevan atau tidak. Yang keempat adalah menilai efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Di sini juga menyadarkan kepada seorang pengajar tentu saja bahwa setiap aktivitas pembelajar itu setelah ditakar begitu ya, setelah ditimbang relevan atau tidak, dan apakah tugas dan kegiatan yang dilakukan itu dapat terukur dan dapat dilaksanakan oleh peserta didik dalam arti efektifnya ya, seperti itu. Dan yang kelima adalah membantu meminimalkan waktu yang terbuang karena peserta didik fokus pada keterampilan yang diarahkan pada tujuan pembelajaran. Nah, ini berarti kita akan lebih dapat mereduksi waktu-waktu yang punya potensi menjadi tidak percuma ya, tidak kurang bermanfaat, menjadi hal yang menjadi lebih bisa kita maksimalkan. Nah, bagaimana agar seluruh komponen itu selaras? Yang pertama, tentu saja kita harus memperhatikan ada 3 pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa semua komponen pembelajaran Anda sudah selaras. Yang pertama, perhatikan apa tujuan pembelajaran. Lalu sadari bahwa tujuan apa yang ingin peserta didik capai pada akhir pembelajaran. Umumnya tujuan pembelajaran ini sudah diformulasikan oleh guru dengan melihat kompetensi dasar dalam hal ini KD pengetahuan dan KD keterampilan, lalu diformulasikan dalam tujuan, sehingga kita bisa melihat adanya keselarasan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah penilaian. Penilaian seperti apa yang akan dilakukan? Kita ingin memastikan agar peserta didik memiliki kemampuan dalam menganalisis, misalnya ya, menganalisis data, atau misalnya mencari solusi terhadap permasalahan, begitu ya. Nah, apakah sudah tepat penilaian yang akan dilakukan? Bagaimana saya memastikan bahwa peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya uraikan? Nah, berarti di sini penting sekali membuat pemetaan atau matriks ya, yang di situ di dalamnya tentu ada aspek penilaian dan aktivitas, sehingga Anda bisa memberikan satu adjustment bahwa ini relevan atau tidak. Yang ketiga tentu terkait strategi. Strategi apa yang dapat saya terapkan untuk mendukung pemahaman peserta didik? Nah, ini berbagai metode pembelajaran, pendekatan, bahkan model, ini tentu perlu Anda pahami, dan kegiatan apa yang dapat dilakukan peserta didik untuk mempersiapkan evaluasi. Seringkali ada beberapa karakter pengetahuan yang memang lebih dominan kepada aspek pengetahuan faktual, maka kita juga perlu melihat bagaimana peserta didik dapat mempersiapkan evaluasi. Lalu bagaimana kalau pengetahuan itu dimensinya prosedural, metakognisi, dan konseptual, ini tentu memerlukan aspek evaluasi ataupun bagian dari penilaian yang relevan. Nah, setelah kita melihat ketiga hal tersebut, maka bagaimana jika ditemukan komponen tidak selaras? Nah, keselarasan tadi kita sudah bahas, dan pada slide ini saya akan membantu Anda mengidentifikasi bagaimana jika tidak ditemukan ketidakselarasan. Nah, ini tentu saja ketidakselarasan akan berakibat ya ada 2 hal ya. Kalau harapan yang konsisten dan garis besar yang sangat jelas, itu tentu sangat penting untuk membangun kepercayaan dan motivasi peserta didik. Jadi belajar itu tentu saja harus dapat dipastikan bahwa iklim sosial emosional baik itu peserta didik dan pengajar Anda tentu harus dijaga. Ketidakkonsistenan atau kita sebut dengan inkonsistensi antara kriteria dan penilaian
itu dapat menyebabkan frustasi dan kurangnya keterlibatan. Jadi peserta didik ini tentu saja membaca, melihat ketika tuntutan ataupun tujuan pembelajarannya menghendaki misalnya peserta didik melakukan eksperimen gitu ya, melakukan penyelidikan, di ujung dari pembelajaran itu pada akhirnya diakhiri dengan sebuah tes kognitif, dan itu menjadi satu nilai yang menjadi performa belajar siswa untuk kegiatan belajar hari itu. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kurang menyenangkan untuk peserta didik. Atau contoh yang lain, misalnya peserta didik dapat menerapkan keterampilan analitis, ternyata peserta didik mempraktekkan keterampilan ini, tetapi pada evaluasinya hanya ingatan faktual yang diukur. Nah, ini tentu mengakibatkan guru ataupun peserta didik tidak senang. Guru frustasi karena peserta didik tidak memiliki keterampilan dan peserta didik tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempraktikkan perbandingan. Nah, ini adalah kalau misalnya ditemukan komponen yang tidak selaras. Nah, di sini kita akan melihat satu siklus asesmen pembelajaran yang dapat kita lakukan untuk mengukur pencapaian peserta didik. Sebagai seorang pengajar, tentu Anda perlu menyiapkan aktivitas apa saja yang berkaitan dengan siklus ini sebelum semester, selama semester, akhir semester, dan setelah. Sebelum semester, umumnya pengajar akan melakukan revisi terhadap pencapaian tujuan belajar. Kemudian mempertajam penyelarasan di antara komponen pembelajaran, berbekal dengan pengalaman yang sebelumnya, pengajar tentu akan dapat mengevaluasi ada poin-poin yang tidak dapat dicapai sehingga dia dapat mengevaluasi metode ataupun bentuk penilaiannya. Kemudian yang kedua, selama semester, asesmen hasil pembelajaran yang kontinu itu tentu saja diperlukan. Dan ini merupakan bagian dari potensi adanya revisi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi ini bagian bagaimana guru melakukan sebuah proses refleksi yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah akhir semester melakukan asesmen akhir. Dan ini merupakan bagian penilaian atau evaluasi. Dan setelah semester, tentu dilakukan penilaian akhir hasil belajar peserta didik. Upaya penyelarasan pembelajaran dan asesmen dapat kita lihat adalah dari silabus yang sudah kita susun. Ya, di sini kita bisa melihat keterbukaan profil silabus pada kurikulum 2013. Di sini sudah ada pemetaan KD, materi, pembelajaran, penilaian, alokasi, dan sumber belajar. Kita sebagai seorang pengajar tentu dapat melakukan penyelarasan salah satunya dengan cara melihat peta dari silabus yang kita miliki. Contoh ini adalah mata pelajaran IPA SMP kelas 8 ya. Kemudian kita bisa melihat tuntutan KD-nya menganalisis, kemudian pembelajarannya apakah sudah selaras, di sini dapat tercapai aspek kompetensi dasarnya. Kemudian bagaimana penilaiannya, apakah hanya berorientasi kepada tes saja, oh ternyata ada aspek yang bisa dilihat membuat laporan hasil pengamatan, ini berarti selaras ya, dan alokasi waktu dan sumber belajar. Nah ini adalah bagian dari proses bagaimana kita bisa mengendalikan sebuah proses penyelarasan dari 3 komponen yang sudah tadi kita bahas. Ya. Nah, ini contoh keselarasan selanjutnya bisa kita lihat dari setiap jenjang. Misalnya ini SD, SMP, dan SMA. Ini penyelarasan terhadap identifikasi dari KD dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini Anda bisa melihat kompetensi dasar yang kita bisa perhatikan misalnya dari kata kerja operasionalnya di tingkat SD ya, SMP dan SMA, kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, kita bisa memastikan apakah sudah selaras ketika KD-nya menjelaskan tujuannya di sini orientasinya mengidentifikasi, kemudian di sini ada menganalisis, lalu kemudian tujuan pembelajaran difokuskan pada analisis, ini masih sama, dan demikian halnya untuk jenjang SMA. Nah, kita bisa melihat ya di sini bahwa untuk konsep yang sama, misalnya tentang gerak gitu ya, di jenjang SD, SMP, dan SMA tentu ada keluasan dan kedalaman ya, kemudian medianya, kemudian proses berpikirnya yang menjadi tuntutan dari setiap level itu tentu saja berbeda-beda. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, saya perlihatkan di sini
contoh jenis kegiatan untuk menilai tujuan pembelajaran. Jadi ini bagian dari saya ambil dari adaptasi taksonomi Bloom yang revisi ya. Misalnya jenis tujuan pembelajarannya berorientasi kepada jenjang rendah. Contohnya adalah recall, recognize, dan identify. Contoh asesmennya bisa dilakukan dengan tes objektif ya, misalnya dengan cara fill in the blank ya, matching, labeling, multiple choice, yang tentu ini muatannya lebih kepada ingatan ataupun identifikasi terminologi fakta dan konsep. Untuk jenis tujuan pembelajaran interpretasi yang levelnya di C2, Anda dapat melakukan asesmennya dengan cara meminta mereka membuat makalah, tetapi dapat direndahkan kemudian meminta mereka untuk merangkum bacaan, film, pidato, kemudian membandingkan dua atau lebih suatu teori, memparafrase dokumen, atau menemukan atau mengidentifikasi contoh atau ilustrasi dari suatu konsep. Meminta mereka untuk menyusun peta konsep juga merupakan aktivitas yang relevan dengan tujuan yang selaras dengan jenjang pengetahuan C2 ya. Kemudian yang ketiga adalah level C3 atau apply ya, penerapan. Asesmennya adalah kita bisa merancang ya dalam arti aktivitas yang berorientasi kepada simulasi, kerja praktikum ya, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan tugas yang sudah dikenal dan menentukan prosedur yang tepat. Untuk kegiatan yang sifatnya analisis itu bisa masuk ke dalam laboratorium juga ya, yang levelnya tentu tidak sebatas untuk menerapkan saja prosedurnya, tetapi di sini tentu mereka dapat diajak kepada proses kognitif yang lebih tinggi, menentukan bagaimana sebuah elemen berfungsi, membedakan atau memilih bagian yang relevan atau tidak relevan, bahkan bisa menentukan nilai atau maksud yang mendasari dari materi yang disajikan. Selanjutnya adalah evaluasi, ataupun ini level di C5 ya. Kegiatannya mereka dapat diminta untuk membuat jurnal, buku harian, kritik ya. Dan di sini peserta didik tentu akan teruji bagaimana mereka memiliki kemampuan menilai, mengkritik, menunjukkan atau produk terhadap kriteria atau standar yang ditetapkan. Untuk jenjang yang C6, di mana proses berpikirnya berorientasi pada create, generate, plan, ya, kegiatan seperti proyek, penelitian, komposisi musik, esai, rencana, desain, tentu ini akan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk dapat membangun, mendesain, atau menghasilkan sesuatu yang baru. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.